صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita banggakan serta kita doakan para habaib, para alim ulama, khususnya Mudirul Ma'had Darul Dakwah Abuya Al-Habib Zain bin Habib Hasan Baharun, begitu pula para habaib yang lainnya. Bungana pun mare beki, tapi saya bini ke orang. Alhamdulillah, yang saya banggakan, saya muliakan Man Kiai Wasil Sahibul Ma'had. Saya insyaallah moga-moga tempat menikah di tempat saya barokah, manfaat ke pondok insyaallah. Saya dedi jariah untuk Kiai Wasil dan keluarga serta Kiai Muhammad dan semua para kiai yang tidak lain mereka itu adalah man saya, karena beliau adalah dua misan dari ibu saya, dan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Memang seperti dikatakan oleh beliau bahwasanya kami memang termasuk orang yang tidak mau sibuk, tapi sudah disibukkan dengan keadaan. Banyak janji, banyak pula undangan, tapi karena yang undang paman saya sendiri, ya kita harus datang ke sini, mau tidak mau. Sehingga Abu Habib Zain memerintahkan kami untuk memfokuskan dan menjadikan hari Jumat ini kosong untuk kita datang ke sini jauh-jauh. Semoga kedatangan kami tempat ini menjadi sebab insyaallah kami yang termasuk melaksanakan silaturahmi, sehingga insyaallah kita semuanya mendapatkan barokah daripada majelis ini, pulang semuanya dalam keadaan dipanjangkan umurnya. Semuanya yang hadir di atas 70 tahun semuanya sehat walafiat, kuat dohir batin, atas bawah kuat semuanya, banyak harta bedanya, luas dan tidak ada hisab di akhiratnya, dan semuanya insyaallah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai-kiai yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus yang masih juga keluarga kami, yang anak-anaknya juga belajar di pondok kami, yaitu Kiai Rahalil yang datang jauh-jauh. Semoga kita mendapatkan barokah daripada beliau, dan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Para panitia, para banser, dan semua yang mengatur parkir dan sebagainya, yang insya Allah paling banyak pahalanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini, pada siang hari ini, sebetulnya tanpa ada nasihat saja sudah kita harusnya dapat nasihat. Karena keadaan sekarang yang ada sama kita itu panas sekali, sehingga ibu-ibu sibuk pegang kipas mengipasi dirinya masing-masing. Begitu pula bapak-bapaknya. Ini adalah sebuah nasihat yang datang dari Allah langsung, bahwasanya nanti
ketika kita berada di padang mahsyar, panasnya itu bukan seperti panas sekarang yang kita rasakan. Yang dikatakan oleh para mufassir bahwasanya panas yang sekarang kita rasakan akibat terik matahari itu, mataharinya itu berada di langit yang keempat. Padahal nanti ketika kita di padang mahsyar, kata Nabi Muhammad, matahari itu di atas kepala kita 1 mil. Mereka berkata bahwa 1 mil itu ada 2 pendapat. Yang pertama 1 kilan. Ada yang mengatakan 1 mil itu 2 kilo kurang seperempat. Bayangkan kalau matahari cuma di atas kepala kita, ataupun cuma 2 kilo di atas kepala kita, bagaimana kira-kira panasnya. Itu yang akan terjadi. Dan semuanya akan menjalani itu kecuali mereka yang berada di dalam naungan-naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Semoga sebagaimana kita pada siang hari yang panas ini kita datang, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat yang nyaman, meninggalkan waktu yang harusnya kita gunakan untuk istirahat, kita datang ke tempat ini, semoga nanti pada mahsyar kita diberikan tempat yang VIP, tempat yang penuh dengan AC, udaranya sejuk, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan para aulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada rahmatnya Allah kepada kita sangatlah luas. Sehingga karena luasnya rahmat Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh memvonis orang lain bahwasanya ini orang yang fasik pasti masuk neraka, ini adalah orang yang paling jauh daripada rahmatnya Allah. Tidak boleh. Itu adalah haknya Allah, prerogatif. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menentukan orang lain itu begini begitu. Begitu pula kalau kita melihat kepada rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW juga sangat luas. Bahkan di antara rahmat yang cukup kita jadikan sebagai pertanda bahwasanya rahmatnya Nabi di atas rata-rata para Nabi dan Rasul, tidak ada seorang pun yang kita ketahui, yang kita jumpai, baik itu di jalanan maupun di mal-mal maupun di masjid-masjid, begitu pula di tempat-tempat maksiat, kecuali mereka semuanya Nabi Muhammad sudah bersumpah, wallahi nila arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada dalam neraka. Maunya Nabi Muhammad kita semuanya masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rahmatnya luar biasa. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Semuanya rahmat. Umatnya Nabi Muhammad ini, kalau kita itu mau mengandalkan usaha kita, usaha yang mana? Mohon maaf, walaupun kita para orang-orang yang punya ilmu, para kiai, para habaib, para da'i, para ustadz, mereka itu pun bisa berbicara, dikatakan orang alim itu juga dengan ilmunya Allah yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad. Sebetulnya nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu saya akan memberikan pesan yang merupakan pesan Nabi yang disimpulkan daripada hadis-hadis yang itu menjadi pesan daripada almarhum al-maghfurlah Abuya Al-Habib Hasan Baharun, yang alhamdulillah beliau adalah mantu daripada ibunya Asma. Dan ibunya Asma bin Kiai Sakhauddin, yang tidak lain adalah ibunya Asma dengan ayah daripada Kiai Wasil adalah misanan, adalah tretan, benih wisanan, tretan. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini kerabat. Itu beliau berkata begini, masing-masing jangan cuma mikirkan dunianya, masing-masing jangan cuma mikir makan dan minumnya, masing-masing jangan cuma ingin meraih cita-citanya, bikin rumah, punya kendaraan yang bagus dan sebagainya. Ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih urgen. Kenapa? Sebagaimana tadi kita melihat, kita telah melewati pekuburan daripada para habaib, para kiai yang alhamdulillah sudah dibangun rapi. Semoga yang membangunnya dan yang menjaganya, merawatnya mendapatkan kemuliaan dan keberkahan daripada yang dikubur di sana insyaallah.
Dan semoga kita juga yang melewati pekuburan tadi, kita mendapatkan barokah dan inayah sehingga kita semuanya diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya mereka itu sama seperti kita, pernah hidup, pernah pakai baju baru, pernah senang, pernah gembira, pernah bahagia, tapi juga semuanya juga pernah dicoba oleh Allah SWT. Sehingga sebagaimana mereka pernah hidup lalu meninggal, maka nanti suatu waktu tinggal kita nunggu waktu, kita juga akan meninggal. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, setiap hari aku mendengar ada suatu pengumuman yang mengatakan bahwasanya fulan telah meninggal, inna lillahi fulan telah meninggal. Nanti bakal datang suatu waktu di mana pada hari itu diumumkan Umar bin Khattab telah meninggal. Sebagaimana beliau telah mengatakan demikian, kita juga mengatakan demikian. Oleh karenanya pesannya Nabi, sebelum kita meninggal, ayo kita punya PR, tuntaskan dulu PR kita. Apa PR kita? PR kita tidak terkait dengan institusi maupun lembaga pendidikan. PR kita harus bertanggungjawabkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dirinya wa huwa ahkamul hakimin. Tidak ada seorang pun yang bisa berdusta di depannya. Tidak ada seorang pun yang bisa berkelit dari dakwaannya. Tidak ada seorang pun yang selamat daripada kebijakannya kalau memang kita tidak berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Apa itu yang pertama? Yang pertama sebelum kita meninggal dan harus tuntas, jangan pernah kita benci kepada seorang pun. Kalau hati kita masih benci kepada seseorang, maka selama itu pula berarti hati kita belum bersih. Kalau di dalam hati kita itu masih ada kebencian kepada seorang, baik itu sama seperti kita NU sama NU-nya maupun yang lainnya, tetap kita tidak boleh membenci. Karena apa? Perbedaan itu tidak harus menjadikan kita itu terpecah-pecah. Tidak. Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Antara mukmin satu dan mukmin yang lainnya adalah saudara. Yang diperlukan sekarang ini, yang jarang sekarang ini adalah perpecahan di antara kaum muslimin itu sangat luar biasa. Tanpa terasa mereka terabaikan daripada hadis Nabi. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya ketika ditanya kapan hari kiamat ya Rasulullah, maka Nabi SAW menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya kata Nabi Muhammad, ijabu kullu dzi ra'yin bi ra'yih. Setiap golongan merasa dirinya yang paling benar. Siapa bilang? Tidak pernah kami mendengar Mbah Hashim Al-Asy'ari, Kiai Hasbullah pendiri NU yang mengatakan bahwasanya kami yang benar, yang lainnya berada di dalam neraka. Tidak. Enggak pernah. Tapi kalau orang lain beranggapan seperti itu terserah mereka. Tapi kita, bukan ajaran kita yang semacam itu. Jangan pernah kita merasa hanya mazhab Syafi'i yang sah, mazhab yang Syafi'i yang benar, yang lainnya tidak benar, semuanya dalam neraka. Tidak. Oleh karenanya ada satu orang yang soleh bermimpi Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita sebelum meninggal dunia termasuk yang bermimpi Nabi Muhammad. Yang dikatakan dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang mengimpikan aku dalam tidurnya, maka sebelum meninggalnya, kalau memang dia berhak untuk mendapatkannya karena makamnya, dia akan berjumpa langsung secara terjaga dengan Nabi Muhammad. Kalau dia tidak berhak karena bukan makamnya, maka nanti ketika meninggal Rasulullah hadir untuk menjemput ruhnya. Kalau juga bukan makamnya, maka nanti di padang mahsyar dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan dapat syafaatnya. Semoga kita termasuk yang berhak mendapatkan ru'yah Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mana orang soleh itu berkata begini, ya Rasulullah, nanti umatmu itu yang berhak mendapatkan syafaatmu itu yang mana? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, umatku yang berada di dalam bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditanya lagi oleh yang bermimpi, ya Rasulullah, kejadiannya setelah engkau meninggal itu umatmu itu berpecah belah, beda mazhabnya, beda thariqahnya, yang berhak mendapatkan syafaatmu itu yang mana? Dijawab oleh Nabi kedua kalinya, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kemudian ditanya lagi oleh
Yang bermimpi kurang puas dengan jawabannya Nabi. Begini ya Rasulullah. Mereka itu umatmu itu sudah berbeda-beda, bahkan terkait dengan caranya, torikonya dan lain sebagainya. Ormasnya juga beda dan sebagainya. Siapa yang berhak mendapatkan syafaatmu? Dikatakan untuk 3 kalinya oleh Nabi SAW, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap muslim yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berhak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Maka keempat kalinya ingin bertanya lagi, ingin supaya diperinci. Mungkin yang bermimpi itu NU, maksudnya hanya NU gitu yang dapat syafaatnya Nabi. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Begitu dia mau bertanya lagi, maka Nabi SAW meletakkan tangannya di mulut orang yang mau bertanya itu. Lalu apa katanya? Engkau ingin aku mengharamkan syafaatku kepada sebagian umatku? Tidak, syafaatku untuk seluruh umatku. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad. Jangan pernah benci pada siapapun, apalagi benci pada suami sama istri. Ingat ibu, banyak saya bengal ka lakena, banyak juga saya bengal ka binina. Bahkan baru-baru ini ada sebuah penelitian yang membuat kita geli dan tertawa. Dan untungnya tidak dilaksanakan di Indonesia dan semoga tidak sama hasilnya kalau di Indonesia. Ini dilakukan di Eropa, di mana ada 1000 pasangan suami istri yang diteliti dengan satu pertanyaan saja penelitiannya. Apa itu? Kalau harus ada yang meninggal di antara kalian berdua, siapa yang meninggal? Subhanallah, 99% istri memilih suaminya yang mati dulu. Tapi subhanallah, 80% daripada laki-laki itu berkata bahwasanya biarkan saya mati, jangan istri, karena istri itu diperlukan oleh anak-anak untuk menjaga mereka dan sebagainya. Masya Allah orang laki ya. Pantesan orang laki lebih banyak di surga. Dan pantesan perempuan lebih banyak di neraka. Nggak payah, nggak percaya, coba lihat nanti. Kenapa demikian? Karena itu. Mereka nggak sadar. Disangkanya cobaan itu hanya terjadi pada orang lain. Keluarga kita bukan cobaan. Cobaan terbesar itu keluarga kita. Nggak ada yang kebetulan, Bu. Ada saya kebetulan empian nikah, ketika bertanya kepada saya banyak pertanyaan di WA saya, Beb, kebetulan Beb, saya bernasib kurang baik, Beb, dapat suami yang tidak baik. Ada lagi, Beb, kebetulan Beb, saya punya istri yang tidak baik. Nggak ada yang kebetulan, sudah direncanakan. Allah sangat profesional. Allah sangat tahu bahwasanya istri yang paling pas sama kamu yang kayak gini nih. Suami yang paling pas untuk kamu ya kayak gini. Kalau nggak kayak gini ya bukan ujian. Seakan-akan kita lupa bahwasanya Allah Ta'ala sudah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Aku jadikan, aku ciptakan satu dengan yang lainnya itu adalah fitnah. Untuk apa? Untuk kami lihat siapa di antara kita yang sabar. Kalau sudah kita termasuk yang sabar, Allah Ta'ala firman, innallaha ma'as sabirin. Kalau sudah bersama Allah, siapa yang bisa menipu kita? Siapa yang bisa mengganggu kita? Siapa yang bisa menyakiti kita? Nggak ada. Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Itu tujuannya kita hidup di dunia. Oleh karenanya Bu, mulai semangken ne kampian cek cinta ka suamina. Pak, mulai semangken pian cek cinta ka binina. Kenapa? Tidak patut untuk dicintai. Sesuatu yang oleh Allah Ta'ala dijadikan beban, kemudian kita cinta pada beban. Saya paling cinta kalau dikatai orang. Saya paling cinta kalau dicela orang. Saya paling cinta kalau dimarahi orang. Ada orang berkata begitu? Nggak ada. Cinta itu pada sesuatu yang menyenangkan. Istri dan suami itu bukanlah yang menyenangkan, tapi itu adalah cobaan dari Allah. Oleh karenanya unsur utama, alasan yang paling utama kalau kita mau bahagia hidup berumah tangga, bukan harus kita pilih istri yang cantik, suami yang tampan, istri yang kaya, suami yang miliarder, tidak. Tapi kalau kita ingin berumah tangga dan rumah tangga kita bahagia, maka modalnya cuma satu, kita anggap istri dan suami kita adalah amanat daripada Allah. Kalau sudah kita menganggap semacam itu, maka sesuai dengan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsun lakum. Nisa'ukum, istri-istri kalian itu adalah ladang buat kalian. Ladang untuk mengumpulkan pahala, untuk mengumpulkan ridha Allah SWT yang banyak ada pada istri kalian. Oleh karenanya Bu, Pak,
Ada orang nikah seodi dalam keadaan bahagia nikah ada. Terkait dengan dunia nah, terkait dengan bini nah, terkait dengan keluarga nah nikah sobung. Sebeda nikah kapi andi muskilah, kapi andi problem, kapi andi masalah. Rasulullah nikah yutus kalban Allah Ta'ala untuk apa? Supaya bagaimana kita hidup di tengah-tengah masalah yang begitu menghimpit kita, bertubi-tubi dan banyak selalu berganti, tapi kita itu senang hidupnya, bahagia hidupnya, tetap bisa tertawa, bisa berbahagia. Itulah maksudnya Allah Ta'ala itu memerintahkan dan mengutus para Rasul dan Nabi itu seperti itu untuk kita semuanya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya yang pertama, jangan pernah kita benci kepada orang lain. Mun ki benci ke orang lain cek mateh. Kenapa? Karena pasti kita akan ditunggu sama malaikat untuk dibentung kepalanya nanti di kuburnya. Napa boleh? Kaula sadeja nikah seorang Madura. Leres ki Madura na kaula. Kok polan benak kiai nikah. Umina kaula nikah awas pesan kaula membenyak kiai aja bersama Madura. Takok salah-salah cengkolang cana umina kaula. Minta maaf nih kiai. Tanam pagi. Leres. Alhamdulillah. Jadi orang Madura nikah beda sebuah semboyan yang tidak baik. Itu bukan dari kiai-kiai Madura, tapi itu dari kiai yang setan atau iblis itu. Apa itu? Madura itu adalah madu dan darah. Kalau baik kita kasih madu, tapi kalau tidak baik kita akan kasih darah. Tidak, yang benar Madura itu semuanya madu. Yang baik kita kasih madu, yang tidak baik kita juga kasih madu. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Setuju? Nah, itulah Madura. Yang kedua, ada yang mata demikian, potena tolang lebih baik dari potenya mata. Potena tolang lebih baik daripada potena mata. Cek pertajah, neka benajaran Nabi Muhammad. Pening sentolop mata langsung ngalah arek. Cek, neka perintahna Nabi SAW, la tagdob. Napa bisa terjadi perampian? La tagdob. Jangan Rasulullah, cek ngamuk. Anapa pelana? Ada orang yang sepatut untuk kita memarahinya, kecuali karena kata-katanya, kecuali karena tindakannya. Ucapan dan tindakannya itu datangnya daripada siapa? Daripada Allah. Itulah pesan Nabi Muhammad, kun ma'al khalqi kan la khalqah. Jadilah kau bersama makhluk, tidak ada makhluk. Yang ada apa? Adalah kita bersama Allah. Neka kapini ka robot, kaulah saja jadi ka robot. Beda bayi masalah. Allah Ta'ala terooningnya dari kaulah saja neka respon empian beremah. Menempian ngerespon sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya ibri kenceran. Empian ngerespon tak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka empian ibri dosa. Neka maksud Allah Ta'ala. Neka saya pertama. Saya kedua. Saya nomor dua, PR kita yang harus tuntas sebelum kita meninggal. Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Teka abe na kiai, teka abe na habaib, teka abe na orang saya andi kekayaan saya banyak, andi jabatan saya banyak aja. Kenapa? Merasa lebih baik dari situng orang, neka berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kula ki enga kepesana abana kula. Abang kola ni ada bu amat tondak neka segap dari semangken sampai empian mate, cek pernah arasa, cek pernah beranjak dari titik nol. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah, moga-moga kola sadeja oleh barokana Kia Khalil insyaallah. Moga-moga kapi seta andi FSC sebanyak, saya sake ebri keleresan sehat insyaallah. Saya andi otang lunas otangnya insyaallah. Saya laki-laki tak takok kabini na insyaallah. Saya bini takok kalake na insyaallah. Saya nak anak kapi bekteh ka orang tua na insyaallah. Ben saya odi kapi adik modal saya banyak untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya teruskan. Saya punya abah berkata begini. Cak pernah rasa lebih baik dari situng orang pun. Enggak, cana bana kaula. Dari semangken sampai beenam teh
cek sampai arasa lebih baik dari situng orang. Kaulah tebu amator ratanya ka abang kaulah. Teka orang kafir, teka. Teka orang fasik, teka. Teka orang senegu edel tangan naneka, butol-butol nginoman teka. Banyak tatu-tatu na teka. Ana babolana karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Orang nikah tidak ditentukan di awalnya, tidak ditentukan di tengahnya, tapi semua orang ditentukan nanti bagaimana akhirnya. Ajar ke kehidupan seorang Habib Abdullah Haddad Sahibul Ratib. Habibullah Haddad nikah menjabat sebagai rajanya wali dari mulai umur 24 tahun sampai 60 sampai 86 tahun sekitar umurnya. Sesuatu yang sangat fenomena. Imam Ghazali cuma 3 bulan, Imam Nawawi cuma 3 minggu. Habibullah Haddad 60 tahun lebih menjabat sebagai rajanya wali. Dari umur 6 tahun beliau itu sudah biasa melaksanakan sholat 200 rakaat. 6 tahun sudah hafal Quran. Ketika dia sakaratul maut, maka beliau itu berkata begini, seingatku terlintas dalam hatiku untuk berbuat makruh pun tidak pernah, apalagi terlintas berbuat haram. Seingatku terlintas untuk meninggalkan satu sunnah pun tidak pernah, apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Tapi bagaimana beliau mengatakan di dalam syair-syair terakhirnya, tafidu uyuni biddumu isawakibi wa malila abki ala khairin zahibi, telah mengalir air mataku dengan air mata yang bercampurkan dengan darah. Bagaimana saya tidak akan menangis? Karena banyak waktu-waktu yang telah terbuang dari kehidupanku ini, aku tidak mengisinya dengan kebaikan. Siapa yang pantas untuk menangis? Habibullah Haddad yang membuat ratib, Habibullah Haddad yang memenuhi waktunya dengan kebaikan demi kebaikan, tapi beliau tidak merasa bahwasanya dirinya itu patut untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata saya punya abah? Nanti segal, kalau ente jadi ahli pidato, orang senang mendengar pidato kamu. Ingat, itu bukan karena kamu sama sekali, tidak. Itu karena Allah memanjakan kamu dengan kebaikan. Itu karena Allah mungkin mengabulkan hajat dan doa orang tua kamu sehingga engkau diberikan kemuliaan seperti itu. Atau mungkin karena doa guru kamu, tapi sama sekali bukan kamu. Kalau seumpama Abi ingin buktikan pada kamu bahwasanya itu semuanya sama sekali bukan karena usahamu, bukan karena upayamu, bukan karena hebatnya pidatomu. Abi mau tanya, iya Bi, yang membuat kamu itu pintar berbicara di atas mimbar itu siapa? Saya jawab Allah. Yang memberikan kamu itu ilmu sehingga kamu bisa berbicara di atas mimbar itu siapa? Saya jawab Allah. Yang membuat mereka itu mau datang mendengarkan khutbah kamu itu siapa? Saya jawab Allah. Yang memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka berubah itu siapa? Saya jawab Allah. Lalu apa kata saya punya abah? Lalu kontribusi kamu itu apa? Ya ada, kita datang daripada Allah. Jangan merasa lebih bagus dari siapapun. Kaula sadeja nikah, terutama kaula nikah, sangat perlu kado anampian sadeja. Mon ampian merasa andi iman, ampian doa aki kaula. Kaula juga doa aki ampian. Ada saya bisa memastikan bahwa kita selamat atau tidak kecuali Allah. Amal kaula sadeja saya kamma, saya bisa terima bi Allah. Alhamdulillah kalau di karangan sebanyak 6 lekor karangan tersebar eka makam saya kamma, saya bisa saya pasti terima Allah Ta'ala. Alhamdulillah kalau dakwah eka makam saya kamma, saya bisa pasti terima bi Allah Ta'ala. Hanya mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada selena. Rahmat Allah datang ke tempat-tempat sendak menikah. Hanya habis kaki ae memandang wajah habaib. Itulah yang kita harapkan dengan semacam ini ya Allah. Semoga nanti tatkala kita meninggal dunia dan Engkau merahmati dan meridhai kami. Itu yang bisa kita harapkan, tidak ada yang lain. Oleh karena jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Dan cukup kata saya punya abah, kalau untuk memastikan dan merealisasikan bahwa kita sebelum meninggal, kita harus pastikan bahwa kita tidak lebih baik dari satu orang pun. Jawab pertanyaan Abi, kata saya punya abah. Apa itu Bi?
Yang pertama, berani kamu bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti diterima sama Allah. Saya jawab, saya tidak berani, Bi. Pertanyaan kedua, berani kamu bersumpah ada satu saja dosa yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang sudah pasti diampuni Allah Ta'ala? Ada? Berani kamu bersumpah? Saya nggak berani, Bi. Lalu atas dasar apa kita merasa lebih baik dari satu orang pun? Allah sama sekali tidak pernah merasa penting dengan ibadah kita. Allah sama sekali tidak pernah merasa penting dengan dosa kita. Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis qudsinya beliau katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari rajuli wahidin minkum, mana qasadzalika mimma indi syai'a." Kalau seumpama kalian semuanya jadi orang-orang yang paling jahat di muka bumi, semuanya seperti Fir'aun, enggak bakal berkurang sedikit pun daripada kemuliaanku. Sebaliknya, kalau seumpama kalian semuanya dari awalnya sampai akhirnya, manusianya dan jinnya, semuanya seperti orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad, tidak akan menambah sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Innama hiya a'malukum usihalakum. Saya kaula teroh nikah debuna Allah Ta'ala, kaula nikah teroh oningnya. Ampian nikah merasa dedih hamba, napa ampian nikah merasa dedih Tuhan. Ampian nikah Allah saya beri papareng sadejeuna nikah Allah. Napa saya melekat kaula sadejeuna nikah Allah saya mamareng. Ada saya patut itu imbang lagi. Oleh karenanya ayo mulai semangken cek pernah nengku orang lain lebih baik daripada kita. Yang ketiga, kita harus rahmat kepada siapapun. Dan itu adalah tanda keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah, kasihanilah semua yang di muka bumi, mau itu keluarga kita, mau bukan keluarga kita, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu jin, semuanya kita sayang. Itulah tanda kalau sudah kita mau menyayangi mereka, berarti Allah juga akan menyayangi kita. Tapi kalau sudah sifat rahmat dicabut dari hati kita, kita melihat orang lain, bukannya kita itu mengasihi, tapi kita memusuhi, bahkan kita mengotak-ngotakkan mereka, bahkan kita memfasik-fasikkan mereka, bahkan kita mengkafir-kafirkan mereka. Apakah ada sifat rahmat dalam hati yang semacam itu? Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad ketika berdakwah ke Taif, dan Alhamdulillah hadats selalu mengatakan, hendaknya para da'i, para alim, mereka para ustadz hendaknya pakai filsafatnya Nabi Muhammad di dalam dakwahnya. Apa itu? Lihat bagaimana Nabi Muhammad. Beliau berdakwah, dia jalan dari Makkah pergi ke Taif untuk apa? Untuk menemui kerabat-kerabat daripada keluarganya, ayahnya di sana yang ada. Mungkin mereka di sini di Makkah tidak menerima saya, di sana bisa menerima saya. Tapi ternyata disurati dulu oleh pentolan-pentolan Quraisy. Sehingga begitu Nabi tanpa kita itu tersendat-sendat, tambah banyak lemparan akan sampai kepada engkau ya Rasul. Apa jawaban beliau? Tidak, aku tidak akan biarkan darahku akan menetes di muka bumi. Kalau sampai darahku menetes di muka bumi, maka Allah pasti akan memberikan bala kepada umatku. Aku tidak mau mereka mendapatkan bala. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Di saat itulah kemudian setelah aman Nabi Muhammad datang malaikat Jibril dengan geramnya, marahnya, dia berkata bahwasanya Allah merintahkan saya dan malaikat penjaga gunung-gunung ini untuk mematuhi perintahmu. Kalau engkau mau, gunung-gunung yang di sekitar Taif ini akan diangkatnya, dibenturkan di atasnya supaya mereka semuanya binasa, karena sungguh Allah murka kepada mereka. Kalau engkau mau, aku akan angkat tempat mereka berada. Aku angkat sampai ke tengah laut. Lalu aku akan kembalikan dalam keadaan terbaik seperti aku lakukan kepada kaum Lut. Kalau engkau mau. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, la ya Jibril, fa inni lam ub'as la'anan wala sababan. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak, wahai Jibril, aku tidak mau terjadi semacam itu pada umatku. Aku diutus kepada mereka sebagai rahmat, bukan sebagai laknat. Bukan sebagai sebab untuk mereka itu azab, tidak. Subhanallah, Jibril dari saking cintanya kepada Muhammad, geramnya, marahnya, masih saja memaksa Muhammad untuk supaya mendoakan mereka dengan tidak baik.
Diangkat tangannya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, dan hendaknya kita semuanya para da'i, para alim, mempunyai filsafat semacam ini seperti dasar Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau tidak murka padaku ya Allah. Aku tidak ridha, aku tidak peduli apapun terjadi padaku. Walaupun aku berdarah-darah, yang penting kau ridha kepadaku. Selebihnya aku tidak peduli. Harusnya kita amin qalbi. Iman itu adalah sebuah bungkus yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam hadis seorang. Kalau sudah orang itu kemudian berzina dan minum khamar, Allah akan cabut pakaian keimanan. Mereka itu adalah anak kita. Selamatkan. Jangan biarkan. Mereka itu adalah anak kita, bukan anak orang. Itulah sifat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagaimana Nabi SAW telah memastikan PR-nya sudah tuntas, untuk supaya kita siap-siap meninggal nanti adalah bagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Kalian harus pastikan sebelum kalian meninggal, kalian itu untuk tahu bahwa kalian itu adalah terbaik di sisi Allah, adalah kalian terbaik bagi keluarganya. Kalau sudah istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, kalau sudah suami kita mengatakan kamu adalah istri yang terbaik, kalau orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, kalau saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, kalau anak kita mengatakan kamu adalah ayah dan ibu yang terbaik, kalau kerabat kita mengatakan kamu adalah kerabat yang terbaik, kalau tetangga kita mengatakan kamu adalah tetangga yang terbaik, berarti kita terbaik di sisi Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad telah memastikan aku yang terbaik di antara kalian. Ayo sama-sama. Kesempatan jemaah sekali. Kita semua tergantung kepada rahmat Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena selama kita masih sholat 5 waktu berarti kita itu mau mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau sudah tidak sholat 5 waktu berarti kita akan memutuskan rahmat Allah dari kita. Oleh karena kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkatnya para kiai, para habaib tidak keluar tempat ini kecuali semuanya merasa yakin bahwa saya hidup di dunia bukan untuk orang lain. Hidup di dunia untuk diri kita sendiri. Jangan tergantung pada suami, jangan tergantung pada orang tua, jangan tergantung pada siapapun juga. Tapi ketika kita meninggal, kita sendiri akan dilanglahatkan. Ketika kita meninggal, kita sendiri akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ketika kita nanti dibangkitkan lagi, kita sendiri akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hisab kita. Minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang selamat. Minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, memang benar kami termasuk orang yang paling banyak dosanya. Sebagai anak kami banyak di antara kami yang durhaka pada orang tuanya. Berapa banyak di antara kami yang membuat jengkel orang tua, membuat jengkel saja orang tua, membuat tertegun saja orang tua, membuat galau saja orang tua. Dikatakan oleh para ulama itu sebagai kedurhakaan kepada orang tua. Kami sering melakukannya ya Allah. Berapa banyak di antara kami istri-istri yang tidak baik kepada suaminya. Berapa banyak suami yang bentak-bentak kepada istrinya, berkata tidak baik kepada istrinya. Pada itu semuanya kata-kata akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, kami datang ke tempat ini dengan banyak kezaliman yang kami lakukan. Tapi yang melintaskan kami untuk berdoa di tempat ini, yang melintaskan kami untuk datang ke tempat ini, yang memberikan kekuatan dan kenikmatan untuk kami datang ke tempat ini berkumpul dengan para kiai, para habaib adalah Engkau ya Allah. Engkau pula yang mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan meliputi semua segala sesuatu. Ya Allah, kami berdoa dan isi doa kami adalah Engkau yang melintaskannya. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni, kalau bukan Engkau yang mengabulkan doa kami, kalau bukan Engkau yang merahmati kami, siapa lagi yang merahmati kami ya Allah? Kalau bukan sekarang kami berdoa, kapan lagi ya Allah? Sementara kami tidak tahu sampai kapan umur kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan kesempatan kami berdoa kepadamu ya Allah, maka ya Allah kabulkanlah, sempurnakan nikmat itu dengan Engkau kabulkan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang keluar kecuali semua dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, hatinya disembuhkan penyakitnya. Penyakit akhirnya juga Allah sembuhkan. Ya Allah, berikan kami keyakinan dalam kehidupan ini. Hidup ini memang dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita.
perintah Allah untuk kita melaksanakan dan merasakan bagaimana torehan takdirnya Allah itu semuanya rahmat untuk kita. Tujuannya tidak ada lain. Kalau kita menghadapi yang tidak baik, kita ingin diberikan pahalanya, kita ingin diberikan ridho dan derajat yang tinggi di sisinya, kita ingin dilebur dosa-dosanya. Ya Allah, biarkan kami merasa itu semua ya Allah, sehingga kami mau bersabar, kami mau menjalani tanpa menzalimi orang lain. Walaupun kami bersabar, bukan berarti dengan sabarnya kami akan menyebabkan orang lain itu bertambah kezalimannya. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, innal birra la yabla, waz zamba la yunsa, wad dayyan la yamut, fa'al masyita fa kama tadinu tudan. Yang kebaikan tidak mungkin sirna, yang dosa tidak mungkin dilupakan, pasti dicatat. Yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yakin, tidak perlu kami yang membalasnya, tapi kebaikan, berikan kami kemampuan untuk membalas kebaikan. Tapi ketika keburukan, biarkan kami melihat yang memberikan keburukan bukanlah orang itu, tapi Engkau yang berkehendak kepada kami dengan kebaikan. Engkau yang ingin mengangkat derajat kami, Engkau yang ingin menghapuskan dosa kami, Engkau yang akan memberikan pahala kami. Ya Allah, biarkan kami tidak keluar tempat ini kecuali Engkau pastikan kami tidak ada seorang pun di antara kami kecuali pasti memandang wajah Nabi Muhammad nanti pada mahsyar. Yang dikatakan Nabi Muhammad, barang siapa nanti di pada mahsyar tidak memandang wajahku, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Ya Allah, Engkau sudah haramkan kami tidak bisa memandang wajah Muhammad di dunia ini. Jangan Engkau untuk haramkan kedua kalinya kelak nanti pada mahsyar kami tidak melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah cinta kami hanya untuk Allah dan Rasulnya. Engkau yang memberikan segalanya untuk kami ya Allah. Tapi kami berapa banyak kami tidak selalu mengkufuri nikmat-Mu dan tidak mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, kami sangat tahu bahwa orang yang paling mencintai kami adalah Nabi Muhammad. Biarkan cinta kami hanya untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami keluar dari tempat ini dalam keadaan Engkau sudah pastikan anak-anak keturunan kami terjaga daripada fitnah akhir zaman. Mereka diasupi dengan ilmunya Nabi kita Muhammad sehingga menjalani kehidupan ini dengan mudah, menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Walaupun tidak ada yang enak di dunia ini, tapi kalau sudah dengan ilmunya Nabi Muhammad, iman terbalut di dalam hati kami, maka kami akan merasakannya sebagaimana pepatah mengatakan darbul habib zabib, pukulan daripada orang yang mengasihi kita, yang kita cintai itu bagaikan rasanya kismis yang manis rasanya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang merasa demikian. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para tanteretan utamaipun ulama habaib kiai kaula jeki kaula cintai, semoga berenah saya laksanaki hari makan peneka muka raja banyak manfaatan berkatana kepada Allah Subhanahu wa taala daki khol pung nyampung bengatuah si asampung ke Kanjeng Nabi Muhammad, pung nyampung para guru si asampung ke Kanjeng Nabi Muhammad, nyampung ulama si asampung ke Kanjeng Nabi Muhammad, pung nyampung para sesepuh
Saya sampung ke kancing Nabi Muhammad. Dung nyampung para pejuang-pejuang. Saya sampung ke kancing Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kancing Nabi. Saya setuju nikah. Kau datang teretan saja. Lakar andi hubungan dek ke Allah, hubungan dek ke hamba-hamba Allah, hubungan dek ke Allah, dan hubungan dek ke manusia. Pada hablum minallah, hablum minannas. Walaupun alam lain hubungan bakun. Nggak boleh berdendang setong alam tiap itunya kan. Pada alam lain bakun berhubungan, saling atu oke. Pada si atu, pada si ngamini, pada si morok, pada si ngaji, saling melengkapi. Pada si naremah, pada si apareng, saling tolong. Alal birri wat taqwa, saling wasiat supaya saling abri manfaat, saling ajaga, saling ngingai, saling ajaga. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling pesan, saling jaga, saling ingai, saling atu eki, saling melengkapi, saling nyampurnaake. Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, saling. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi benikun madepak. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi asojud, kanjeng Nabi berjuang, kanjeng Nabi dakwah, sojud kan kui umat ta, sojud ka Allah kan kui umat ta, doa ka Allah kan kui umat ta, saling, dan teretan ya ceri, katas kabobo, saling menghormati, saling melengkapi, mengasihani, saling. Kalau ala Muhammad, hablum minallah, hablum minannas, ta'awanu alal birri wat taqwa, saling nyampurnake. Paling sekoni saling menghormati, paling sekoni. Tak beki saling congoco, tak beki, zalim tak beki, nipu tak beki. Ngani aja tak ibeki, tungatu tak ibeki, fitnah tak ibeki, sombong tak ibeki, karena merugikan orang lain. Merugi ke orang, tak ibeki. Betul, terus aja keban Allah kita ini. Nipu tak ibeki, tungatu tak ibeki, ngicok tembengan tak ibeki, ngicok suara tak ibeki, korupsi tak ibeki. Congoco tak ibeki, terus pasakan anakku agama udah ternyata, orang sakit aku agama. Makin bodoh saya wafat atau oki kasih wafat, saling menghormati waktu, aja gue waktu, saling tu oki. Sallallahu alaihi wasallam. Terkait dalam solat ke Allah, Allahu Akbar, ate. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ate supaya selalu menghormat, mengagungkan kebesaran Allah. Benar ya sholat. Ajari terus supaya kuat terus, supaya ate terus menghormat, mengagungkan kebesaran Allah. Akhirnya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, wa ala ibadillahi salihin.
Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah ka manusia nih kan, udah ka makhluk. Tak oleh keluar dari sholat, mau keluar dari sholat waktu, ya akhirnya kalaban, assalamualaikum, abri kedamaian ke hamba-hamba Allah, makhluk Allah. Memberi kesejahteraan, assalamualaikum, memberi keselamatan, abri kedamaian, abri kesejahteraan. Abu, mohon rahmat Allah, mohon paling akhir kapan jenengan. Warahmatullah ben rahmat Allah, ben paringan rahmat Allah, rahmate ben Allah. Itunya akhirat seterusnya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Malam mau ketemu, yulang boleh. Assalamualaikum. Salahnya salam penghormatan, adu egi supaya terus oleh kedamaian ben rahmat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga manfaatnya. Gak semakin si bedeng ibar zapakut. Kanjeng Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, terus pakut. Hubungan pakut. Kanjeng Nabi buat umat pakut. Terus. Bada itunya bada pakut. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok besar kita nih kayak paling Kanjeng Nabi Muhammad. Paringi pakun paringi pewaris-pewaris kasoon ka Allah. Pakun beri bareng abek nih. Beri pembimbing abek. Pakun beri reng-oreng Allah kasoon. Terima kasih. Pakun diberi bareng. Beri bareng reng-oreng Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat raki pakun ke pangeran. Badai rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi Kanjeng Nabi Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin. Oh, Sayyid para aulia, Sayyid ulama, Sayyid para nabi, Sayyid para rasul. Paling mapan orang. Tapi umat tak hiba ka abe, napa kurban Kanjeng Nabi. Pakun hiba ka Allah Kanjeng Nabi. Pakun hiba beremas yang oleh keuntungan dari Allah sampai ke akhirat. Tak hiba ka abe. Paling mapan manusia ini. Sayyidil Anbiya wal Mursalin ulama. Umat nih kan. Tak hiba kabe. Hiba ka pengi. Ngapas abe orang hiba kabe. Kakak mak. Kanjeng Nabi topa orang. Tak hiba kabe. Dan hiba ka Allah. Pakun Kanjeng Nabi. Mantel masuk ke hibaan aku kata sanak foto mau ke subungan saya cecer kapi sanak foto subungan saya cecer kapi sanak foto sallallahu alaihi wasallam berkata khol mangken ni kan sallallahu alaihi wasallam kumpul kita mengaji sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli salatan amilatan wa sallim yustasqal ghamamu biwajhihil karim
alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Gabungkanlah dengan nurnya, gabungkan kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gabungkanlah muliakan kami dengan tuntunannya, gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan tuntunannya.
bahagia. bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu اللهم صل وسلم تجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على درجات وتبلغنا بأسر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل وتقبل توبة ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا وصلة الأرحام ومجالسة بين المسلمين هدية نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه الكرام والتابعين له وإلى جميع أهل القبور من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا المعلمين ونخص الخصوص ندعي إلى من اجتمعنا بهنا بسببه يغفر ذنوبه ويعلي درجاته في الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفلة من حفل النار بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانه وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا إياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلام بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا علينا ارضنا وارضنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا رب. أسرار الفاتحة. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجهم اجعلنا من خيار أمته واشغلنا وذر من رشد واستعمل ألسنا في ذاته وإنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول مدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول مدخلها ورحمنا يوم يشفع للخلائق وترمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم وأنزل في قبورهم نورا ورحمة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم أدخلهم الجنة وعلي درجاتهم فيها وارزقهم مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعيمهم بكمال لذة النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم تقبل دعانا بحرمة الفاتحة. يا رب العالمين.
mantar muka setuju saya soon bi giai ki puruh setuju tetia keselamatan kareng sepotan kuda panjenengan setuju langkong dek setuju saya holen ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله. Demikian tadi telah kita ikuti mu'ayyidah hasanah pembacaan sholawat dan doa-doa yang sudah dibacakan disampaikan oleh guru-guru kita, terutama oleh Al-Mukarram Raden K. Haji Khalil As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Wali Songo Situbondo Jawa Timur. Semoga barokah untuk kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.